Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. SDN Nilai 2 bisa. Baik, terima kasih. Selamat ya pagi hari ini ya. Masih semangat? Silakan keluarkan buku pelajarannya. Baik, rapi semua. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mohon satu orang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siti, sebagai ketua kelas, Bapak harap untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikuti waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pentingnya doa itu dalam sebuah keterangan dijelaskan doa mukul ibadah. Jadi doa itu adalah inti dari ibadah kita. Jadi kalau berdoa, tadi sudah bagus kalian berdoanya semangat, doanya dengan khusyuk. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hari kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Amin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Siti, Hadir. Galang, Hadir. Davi. Oke, terima kasih. Siapa teman kalian yang hadir hari ini? Anjam. Azam, kemana Azam? Berapa? Oh, tak tahu. Siapa lagi yang mau masuk? Azka. Amin. Oke, baik. Lumayan ya yang tidak masuk untuk hari ini. Baik anak-anak, jawaban silakan buka materi kita hari ini tentang hukum halal dan haram. Sudah? Ada? Oke, baik. Sebelum masuk ke materi hukum halal dan haram, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Tentang apa? Asmaul Husna. Coba Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah. Galang, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Galang? 99. Dari Ya Allah, Ya Rahman, sampai dengan yang terakhir Ya Sabur. Nah, yang kita pelajari kemarin itu 5 kan? Ada Al-Afu, ada Al-Ghafur. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, hari ini pelajaran kita adalah tentang hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Oke, apa sih yang disebut dengan halal? Apa yang dinamakan dengan haram?
Siapa? Bapak lupa nama kamu? Kamil, Azam Kamil. Azam Kamil. Pernah dengar istilah halal dan haram? Apa yang Kamil ketahui tentang halal? Coba siapa yang tahu apa yang disebut dengan halal? Tapi Halal adalah apa yang diperbolehkan dan dimakan. Apa ya? Lupa, Pak. segala sesuatu yang boleh dimakan atau dikonsumsi itu halal. Nanti penjelasannya ya. Coba Bapak mau tahu. Kianu, sebutkan contoh makanan yang halal. Bubur. Apalagi? Digoreng. Mie goreng. Buahan ada nggak yang halal? Ada. Apa Bandi? Kurma. Kurma. Apalagi buahan yang halal? Biskuit. Apel. Minuman. Ada nggak minuman yang halal? Ada. Apa contohnya? Air zam-zam. Air zam-zam. Air gelas. Teh gelas. Apalagi? Air putih. Jus. Ya. Jus. Yang halal. Oke, baik. Nah itu sekilas tentang halal dan haram. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca apa yang disebut dengan halal? Ya, beras. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke, baik. Jadi yang disebut dengan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama itulah yang dinamakan dengan halal. Jadi boleh dipakai atau boleh digunakan, dipakai atau dikonsumsi. Kalau dipakai berarti pakaian. Segala sesuatu pakaian yang boleh kita pakai maka hukumnya halal. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk kita konsumsi maka disebut halal. Nah itu halal. Nanti contohnya ada di belakang. Sekarang haram. Kamil, apa yang disebut dengan haram? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Oke, baik. Kalau haram berarti kebalikan dari halal. Kalau haram berarti segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Itu yang disebut dengan haram menurut syariat agama Islam. Karena belum tentu apa yang diharamkan di agama Islam itu juga diharamkan di agama orang lain. Lalu bagaimana menyikapinya kita? Nggak boleh kita saling menyalahkan dan nggak boleh kita bilang, oh agama lain berarti salah. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang menjadi landasan kita adalah syariat agama Islam. Karena kita beragama Islam, maka yang menjadi pegangannya adalah agama kita. Agama lain bagaimana? Ya biarkan saja, kita saling menghargai. Oke, ini hukum halal dan haram secara umum. Bagaimana sekarang hukum halal dan haram terkait dengan makanan? Karena tadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, maka kalau makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Apa contohnya? Seblak. Daging. Apalagi? Daging. Steak. Tapi apa? Steaknya harus steak daging Kambing. kambing, sapi, Kok. kerbau. Apalagi? Unta. Apalagi? Ikan. Ikan. Telur. Ada nggak stik telur? Ada, Pak? Ada nggak stik telur? Ada. Nah, kalau stik itu daging ya. Telur paling campuran. Nah, ini disebut dengan makanan halal. Jadi makanan halal adalah segala sesuatu yang boleh dimakan. Tapi ingat,
jangan cuma halal makanan yang kita makan, tapi harus baik. Bukan cuma halal, tapi harus baik. Jadi dalam Islam itu halalan thayyiban, halal dan baik. Oke, selanjutnya next. Apa sumber hukum yang menyatakan makanan ini halal dan makanan ini haram? Sumber hukum atau dalil yang menjelaskan tentang halal dan haramnya satu makanan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ayat. Ya, siapa yang bisa baca? Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah di bumi ini makanan yang halal dan yang baik. Jadi kalau memilih makanan, jangan cuma lihat halalnya saja, tapi harus baik. Oke, selanjutnya. Adapun halal makanan meliputi yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya. Apa contohnya? Makanan yang halal dari segi wujudnya apa contohnya? Daging yang sudah matang apa namanya? Yang biasa kalian makan? Nasi goreng. Apa lagi? Roti. Apa lagi? Bubur. Apa lagi? Nasi goreng udah tadi. Apa lagi? Bakso yang biasa kita makan. Seblak boleh tidak? Boleh. Halal tidak? Selama wujudnya halal, kelihatan barangnya halal, maka boleh dikonsumsi. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Apa maksudnya? Walaupun barang tersebut halal, kalau cara kita mendapatkannya tidak baik, maka jadi halal. Apa contohnya? Mangga. Ya, mencuri. Jalan-jalan ke komplek, lihat ada mangga. Mangga halal atau haram? Halal, mangga itu halal. Tapi ketika jalan ke komplek, lihat tuh ada pohon mangga nih, kemudian diambil, dipetik tanpa meminta terlebih dahulu. Seperti Rizky misalnya, lagi main sepeda melihat ada mangga, kemudian diambil padahal punya orang. Jadi halal atau haram? Boleh dimakan atau tidak? Kenapa nggak boleh dimakan? Karena hasil mencuri hukumnya apa? Haram. Segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram hukumnya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Contoh nih misalnya, beli bakso, tapi baksonya dagingnya bukan daging sapi, tapi daging apa? Misalnya daging tikus. Nggak halal tuh cara prosesnya. Bakso itu halal atau haram? Halal. Cuma kalau prosesnya, pembuatannya menggunakan barang yang haram, maka menjadi haram. Atau baksonya dagingnya sapi, cuma menggunakan misalnya penyedap yang di dalamnya mengandung unsur daging babi misalnya. Ya, jadi baksonya halal, dagingnya halal, minyak halal, cuma karena ada bumbu yang haram, maka bakso tersebut menjadi haram. Nah, jadi adapun halal makanan dan minuman ini meliputi 3 aspek. Yang pertama apa tadi? Yang pertama halal dari segi wujudnya atau zatnya, kelihatan nih barang tersebut halal. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Korupsi, awas nanti kalian kalau sudah menjadi presiden misalnya hamil. Amin dong. Galang misalnya jadi pengusaha. Ferdi misalnya nanti jadi pemilik pabrik misalnya. Halal pekerjaan kalian. Tapi ketika uang tersebut didapat melalui hasil korupsi, maka jadi haram. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya.
Pak, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan barang ini halal atau haram? Semisal, Pandi pergi ke Alfamart, ingin membeli sosis. Nah, cara membedakannya nih, saya pengen beli sosis. Sosis ini halal atau haram? Bagaimana cara membedakannya? Ya, bagaimana cara kalian memilih sosis ini halal, sosis ini nggak halal? Gimana caranya? Logonya Kak. Gimana? Lihat logo apa? Logo halal. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita belanja, kita masih ragu nih. Ini halal atau haram? Maka cara membedakannya adalah tinggal lihat. Kalau ada logo halalnya, maka halal. Nah, ini contohnya, mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Oke, next. Dalilnya yang tadi ya. Kemudian, makanan halal dilihat dari ketentuan. Satu, wujud dan jenisnya. Tadi ya, cara mendapatkannya. Kemudian proses pengolahannya. Kemudian tidak kotor dan menjijikan. Kalau barangnya kotor dan menjijikan jangan dimakan. Ya. Tidak mendatangkan madarat bagi tubuh kita. Kemudian wujud jenis makanan yang halal. Binatang ternak. Apa contohnya binatang ternak? Sapi. Nah, kemudian semua hewan yang hidup di laut. Semua hewan yang ada di laut hukumnya halal. Apa contohnya? Paus, hiu. Kemudian ada yang bentuknya haram kalau di darat. Namanya haram. Apa? Anjing. Ya. Anjing halal atau haram? Haram. Tapi menurut sebagian keterangan ulama, semua hewan yang hidupnya habitatnya di laut maka halal. Berarti anjing laut halal. Kalau suka boleh dimakan. Tapi ada lagi yang mengatakan walaupun itu halal di laut, cuma karena namanya haram, lebih baik kita hindari. Ya, lebih baik kita hindari. Jangan dimakan. Kemudian bangkai ikan dan belalang. Kalau hewan yang lain haram bangkainya, kalau ikan dan belalang walaupun tidak disembelih, halal hewan tersebut. Hewan halal menurut mayoritas ulama. Oke, baik. Nah, ini binatang ternak ya. Nah, ini hewan yang hidup di laut. Ya, ada kerang, ada udang, ada kepiting. Apa nih? Yang apa namanya yang banyak kakinya itu apa? Gurita, ya. Gurita, halal gurita hukumnya, ya. Ikan-ikanan, rumput laut boleh dimakan. Selanjutnya, bangkai ikan dan belalang. Nah, nih, coba lihat. Bangkai ikan dan belalang hukumnya halal. Bangkai ikan dan belalang hukumnya halal. Oke, selanjutnya. Next. Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Yang pertama, wujud atau zatnya haram. Kelihatan. Apa contohnya? Daging? Daging? Anjing. Menurut syariat apa? Agama Islam. Karena belum tentu di agama lain babi itu diharamkan. Oke, baik. Yang kedua, cara mengolahnya harus benar. Caranya harus tidak haram. Yang ketiga, cara mendapatkannya tidak batil. Makanan yang dimakan tidak kotor dan menjijikan. Semua makanan yang mendatangkan. Apa contohnya? Kita lihat contohnya. Ini dalilnya ya. Dalilnya, nah. Yang pertama apa yang diharamkan? Apa ini? Ayam. Ayam kalau mati karena tidak disembelih, maka hukumnya apa nih? Bangkai. Semua hewan
semua hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat atau yang mati, maka jadi bangkai. Bangkai hukumnya apa? Haram. Bangkai hukumnya apa? Haram. Apa? Haram. Darah. Ada orang yang minum darah? Haram. Siapa? Vampir. Vampir. Itu hanya di cerita-cerita. Ya, darah hukumnya haram. Ya, nggak boleh ya. Nah, apa ini? Babi. Nggak boleh ya. Walaupun bisa menurut kalian, ini kayaknya dagingnya menarik banget nih. Lihat bentuknya misalnya. Tapi nggak boleh kita makan sebagai orang Islam karena babi hukumnya haram. Selanjutnya, sapi ini kambing. Hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Misalnya kamil, motong ayam. Tapi ketika motong ayam lupa kamilnya. Kamilnya nggak menyebut nama Allah, malah kamil menyebut galang. Saya potong ayam ini atas namamu. Nah, walaupun sembelihannya benar, cuma karena tidak menyebut nama Allah, hukumnya jadi haram. Nggak boleh ya. Jadi kalau mau menyembelih, bukan usahakan. Kalau mau menyembelih, ucapkan kalimat Allah. Bismillahi Allah Akbar. Misalnya nih, ini apa namanya? Ini leher sapi atau leher kambing. Ketika akan disembelih, ucapkan Bismillahi Allah Akbar. Baru hewan tersebut sembelihan kita halal. Oke. Selanjutnya, hewan yang disembelih, nah untuk berhala, sesajen, atau untuk pengen kaya harus menyerahkan misalnya kerbau, maka daging tersebut haram hukumnya kalau kita tunjukkan untuk sesajen. Selanjutnya cara mengolahnya. Nah, ini kan bakso nih, halal tidak bakso? Halal awalnya, seblak halal tidak? Kalau misalnya pakai penyedap rasa yang mengandung daging babi, maka bakso tersebut menjadi haram. Ya, awas di kemasan itu biasanya ada di makanan atau di ciki. Coba dilihat, kalau ada mengandung daging babi, itu jangan sampai kita makan. Karena setiap makanan yang kita makan dari hasil yang haram, maka neraka akan lebih utama bagi tubuh kita. Ya, selanjutnya, minumannya halal, tidak memabukkan, ya, tidak mendatangkan darat. Awas ya, minuman yang mengandung alkohol haram hukumnya, walaupun sedikit. Misalnya, Pak, ini bir bintang ini cuma 0, dan saya kalau minum ini nggak memabukkan, tetap haram hukumnya. Ya, nggak boleh dikonsumsi. Sesuatu yang memabukkan, misalnya apa nih? Sekarang lagi tren nih, apa namanya? Yang diisap itu? Sinte. Tahu? Sinte. Awas ya, sinte ya. Awas, itu sinte itu haram hukumnya. Ya, haram. Kenapa? Karena bisa mendatangkan pemabukan. Dan siswa, anak yang sudah terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak akal, maka semakin sering dia mengucapkan asal, makin sering dia gunakan, maka akan semakin sering otaknya itu putus, jaringan sarafnya. Makanya coba orang yang suka mengkonsumsi narkoba, kehidupannya kayak apa? Kayak orang gila, karena gembel tuh. Jangan sampai ya kalian ya. Yang terakhir, nah ini contohnya minuman yang halal nih. Ini aqua nih, susu. Apa nih? Es teh manis, lemon tea, ya, lemon water lemon, halal nih hukumnya ya. Minuman-minuman kalian kita semua. Oke, minuman yang haram, mabukan, najis, dapat dengan cara yang batil, tadi mencuri ya, diolah dengan cara yang haram. Nah, ini contoh-contoh minuman yang haram. Apa ini? Tua, ciu ya kalau orang sedikit ciu. Nah ini awas nih. Nah ini daging yang sudah ada, jangan kita konsumsi. Walaupun daging sapi misalnya, tapi sudah mengandung apa di dalamnya sudah ada belatung, jangan dikonsumsi. Kenapa? Karena kalau kita makan akan mendatangkan akan menyebabkan kita sakit. Next,
Selanjutnya, terima kasih, syukra, thank you, gracias, arigato, terima kasih, atur nuhun. Nah, materi kita selesai. Nah, sekarang Bapak pengen kalian membuat kelompok 1, 2, 3, 4. Langsung saja buat kelompok kecil. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing kelompok, dengarkan pentingnya dulu. Masing-masing kelompok, Bapak akan beri tugas 2 lembar kerja. Ya, masing-masing kelompok Bapak akan berikan 2 lembar kerja. Ya, masing-masing kelompok Bapak akan berikan lembar kerja. Silakan sekarang buat kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ayo, silakan langsung digabungkan, saling berhadapan. Silakan mejanya, silakan. Bapak akan berikan 2 lembar kerja. Ingat, ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Jadi artinya semuanya harus bekerja, semuanya harus mencari jawaban. Nanti setelah selesai dikerjakan, setelah selesai kalian kerjakan, kalian jawab. Bapak mau nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan jawaban. Misalnya, makanan dan minuman halal. Silakan. Ini halal atau haram? Haram. Ini halal atau haram? Nanti sebutkan kenapa ini haram. Misalnya, dari pagi haram. Kenapa haram? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan keharamannya. Kemudian, apa ini? Misalnya, halal atau haram? Kenapa haram? Misalnya, karena hewan ini bertaring. Paham? Oke. Yang kedua, tugas dari Bapak yang kedua. Nah, nih, ya, menjelaskan tentang pertanyaan atau jawaban yang tadi kita pelajari tentang halal dan haram. Apa sih arti halal? Apa yang disebut dengan haram? Mari, paham? Oke, baik. Setiap kelompok Bapak akan berikan 2 lembar kerja yang harus kalian jawab bersama. Ingat, ini tugas kelompok yang semuanya harus bekerja, bukan tugas sendiri. Oke, baik. Kelompok 1. Coba lihat. Nah, ini makanan yang banyak kali sangat mudah. Itu sate halal atau haram? Sate halal atau haram? Daging ya, sate sapi. Ini kelompok 3 ya? Kelompok saja, kelompok 3. Yang mana? Ini makanan yang paling Sampai cacing goreng. makanan yang belum jelas.
Boleh di belakangnya atau di bawah. Ya, jawaban yang tepat boleh di bawahnya. Nah, ini jawaban yang kalau kalian cari materi kita. Oke, 5 menit lagi. Tiga ya, untuk kelompok 2 nanti jawaban yang ini nih untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 4 jawabannya yang ini. Siap? Kelompok 1 sudah ya? Untuk nomor 1 sudah? Nomor 3, nomor 2 sudah? Nomor 3, nomor ini sudah? Belum. Langsung cari jawabannya ini. Sebutkan sebab-sebab halal dan haram. Kelompok 2 langsung baik.
Kami sudah. Oke, baik. Oke, baik, sekarang lihat ke depan. Waktu kita telah selesai. Oke, baik, sekarang Bapak mau masing-masing kelompok untuk ke depan dan menjelaskan apa jawaban yang kalian telah jawab tadi. Siap? Bapak persilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan dulu kelompok 1, siapa ketuanya dan anggotanya siapa saja. Zidni. Terus ada Sobar, ada Galang, ada Rizky, ada Kamil, ada juga. Silakan. Dengarkan. Betul atau salahnya nanti kita berikan penilaian. Oke, baik. Silakan kelompok 1. Jelaskan definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Betul? Oh, selanjutnya. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk konsumsi dan lain. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kembali ke tempat. Kelompok 2. Kelompok 2 menentukan. Untuk kelompok 2 menentukan barang-barang yang halal atau barang-barang yang haram yang tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi umat Islam. Oke, baik. Bacakan. Makanan dan minuman yang haram yang ada di bawah ini. 1. Darah. Darah merupakan barang yang dilarang dalam agama Islam, betul? Betul. Oke, selanjutnya. Daging babi, betul? Betul. Oh, selanjutnya. Alkohol, betul? Betul. Betul. Selanjutnya. Bangkai, betul? Betul. Selanjutnya. Makanan banyak cabainya diharamkan. Kenapa makanan yang banyak cabainya diharamkan? Tidak baik, gak baik untuk kesehatan. Berarti betul jawaban kelompok 2? Oke, boleh hapus untuk kelompok 2. Terima kasih. Kembali lagi kita ke kelompok 2. Kelompok 3, maju. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 menentukan apa? Sebutkan sebab-sebab halal dan haramnya suatu benda atau makanan. Jawabannya apa? Halal dari zatnya, betul. Halal dari cara mendapatkannya, betul. Betul. Halal proses pembuatannya, betul? Betul. Contohnya sekarang, halal dari zatnya apa contohnya? Susu. Terus halal dari proses mendapatkannya apa contohnya? Tidak mencuri. Halal prosesnya apa contohnya? Cara mengolahnya benar, tidak mencampuri dengan sesuatu yang halal. Oke, baik kelompok 3 kembali ke tempat. Kelompok 4 menentukan. Oke, baik, sudah. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai bersama kita laksanakan. Namun sebelumnya mari kita kesimpulan. Kita simpulkan materi kita di pelajaran ini pada hari ini bersama-sama tentang hukum halal dan apa yang disebut dengan halal.
yang diperoleh atau yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi. Kemudian apa yang disebut dengan haram? Bapak, apa yang disebut dengan haram? Apa yang dinamakan dengan haram? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Untuk dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya, ada berapa kriteria halal? 3. 1. Halal dari segi wujudnya. Halal dari segi wujudnya. Yang kedua, Halal dari segi cara mendapatkan. halal dari segi mendapatkannya. Yang ketiga, Halal dari proses pengolahannya. halal dalam proses pengolahannya. Contoh-contoh makanan yang halal. Contoh-contoh makanan yang halal. Oh, ya. Contohnya mana? Nah, binatang ternak. Berarti kuda halal ya? Kuda halal ya? Jadi kalau ada yang memotong kuda, boleh diperbolehkan. Kalau belum ya. Kemudian semua yang ada di laut. Nah, ini cara mendapatkannya barang yang halal. 1 bangkai, kemudian darah yang nggak boleh kita makan, kemudian daging babi yang jelas namanya, binatang yang kita sembelih tidak menyebutkan nama Allah, kemudian binatang yang mati tertabrak, hewan yang tergantung ya, hewan-hewan yang nggak boleh kita makan. Selanjutnya kita menyembelih hewan karena untuk sesembahan selain kepada Allah, maka juga haram untuk kita konsumsi. Prosesnya, walaupun barang tersebut halal, kalau proses memasaknya, kalau proses mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dimakan. Oke, tidak mendatangkan madarat, tidak najis. Nah, ini contoh-contoh minuman yang halal. Ini contoh minuman yang apa yang haram? Apa contohnya? Nih. Air apa ini? Bot, ya, nggak boleh. Kemudian minuman yang beralkohol, contohnya bir. Apa itu? Air kencing, air seni, nggak boleh kita minum ya. Walaupun katanya buat obat, nggak boleh. Karena air seni itu bukan untuk obat, kotoran. Apa ini? Ciu atau tua. Ini apa? Ya. Whisky ya, whisky termasuk minuman yang diharamkan dalam agama. Oke, kemudian makanan yang kotor, yang menjilat, jangan sampai ya. Mulai tikus. Nah, ini makanan yang sudah ada busuk ya, atau makanan kalau ciki, kalau roti yang sudah kadaluarsa, sudah habis apanya masa berlakunya, expirednya itu sudah habis ya, maka nggak boleh kita makan, kita nggak boleh kita konsumsi. Oke, syukran, thank you, gracias, arigato, terima kasih. Alhamdulillah pelajaran kita di baik, semoga apa yang kita pelajari bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Oke, baik, karena sekarang waktunya sudah selesai dan kita akan istirahat. Duduk rapi dulu. Silakan rapikan bukunya. Baik, alhamdulillah pelajaran pada hari ini selanjutnya kita laksanakan bersama. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.